Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore maupun malam bagi penonton atau teman-teman rekan-rekan yang telah menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mukimuddin dan bagi teman-teman saya dari kelompok 4, silakan perkenalan. Saya Angelika Krisyanto. Saya Chelsea Birahi. Saya Filibur Angel Sembel. Saya Michelle Clementina Bianca. Saya Kelvin. Baik, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang Permen Kumham nomor 67 tahun 2016 pasal 38 sampai dengan pasal 53. Syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek. Pasal 38 yaitu yang berbunyi ayat 1, permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya kepada menteri secara yang pertama ada elektronik ataupun non-elektronik. Yang disebut dalam elektronik maupun atau non-elektronik, elektronik berikut seperti online bisa didaftarkan atau bisa langsung datang kepada pemilik merek dan kepada kuasa menterinya sendiri. Lalu pasal ayat 2-nya ada permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Next slide. Lalu ada pasal 39 ayat 1 yang berbunyi dalam mengajukan permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 harus menampilkan dokumen persyaratan sebagai berikut. Yang pertama atau A, ada bukti pengalihan hak atas merek berupa yang pertama fatwa waris, surat wasiat, yang ketiga ada akta wakaf, yang keempat ada akta hibah, yang kelima ada akta perjanjian, atau yang terakhir ada bukti lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang B, ada fotokopi sertifikat merek, petikan resmi merek terdaftar, atau bukti permohonan. Lalu yang C, ada salinan sah akta badan hukum jika penerima hak merupakan badan hukum. Lalu yang D, ada fotokopi identitas pemohon. Lalu ada E, surat kuasa jika diajukan melalui kuasa. Dan yang F yang terakhir, bukti pembayaran biaya. Berikut yang kedua, ada ayat 2 dalam hal bukti pengalihan hak atas merek sebagaimana dimaksud pada ayat 1, huruf A, bukan dibuat dalam bahasa Indonesia. Pemohon harus melampirkan terjemahan dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh penerjemah resmi tersumpah. Next slide. Akan dibacakan oleh rekan saya. Pasal 40 yaitu pengalihan hak atas merek terdaftar oleh pemilik merek yang memiliki lebih dari satu merek terdaftar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan atau jasa yang sejenis hanya dapat dilakukan jika semua merek terdaftar tersebut dialihkan kepada pihak yang sama. Next. Pasal 41, permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 huruf A dilakukan melalui laman resmi Direktorat Jenderal. Ayat 2, dalam mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemohon harus mengisi formulir secara elektronik yang ada pada laman resmi Direktorat Jenderal. Dan ayat ketiga, selain mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pemohon harus mengunggah dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, yaitu dokumen bukti pengalihan waris, surat wasiat, akta wakaf, hibah, perjanjian, dan lain-lain.
Dan pasal yang ayat yang keempat yaitu format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Next. 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 Slide, please. Pasal 42 pada ayat yang pertama, pemohon mencatat pengalihan hak atas merek secara non-elektronik sebagaimana dimaksud pada dalam pasal 38 huruf B diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri. Dalam pengajuan pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, pemohon atau kuasanya harus mengisi formulir rangkap 2 dalam bahasa Indonesia. Dan ayat yang ketiga, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus dilampirkan dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39. Ayat yang keempat, format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Next. Pasal 43 ayat yang pertama, setiap pencatatan pengalihan hak atas merek wajib dilakukan pemeriksaan. Pasal ini tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut karena sudah cukup jelas. Pasal 43 ayat 2 pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan. Pada ayat ini kelengkapan dokumen yang dimaksud dari pasal ini adalah fotokopi identitas kedua belah pihak, fotokopi akta perseroan beserta perubahannya untuk diserahkan kepada badan hukum, dan bukti pengalihan hak dapat berupa surat penetapan waris, surat wasiat, akta wakaf, dan akta hibah. Ayat yang ketiga, pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat 2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Ayat ini tidak memerlukan penjelasan karena sudah cukup jelas. Next. Pasal 44 ayat 1 dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 terdapat kekurangan kelengkapan dokumen persyaratan. Menteri memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi. Maksud dari pasal ini adalah Menteri memberitahukan secara tulisan kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan jika ada yang kurang. Ayat 2. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal selesainya pemeriksaan. Pada ayat ini tidak diperlukan penjelasan karena sudah cukup jelas. Ayat yang ketiga, pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melengkapi kelengkapan dokumen persyaratan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan. Pada ayat ini tidak memerlukan penjelasan karena sudah cukup jelas. Pada ayat yang keempat, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 3, pemohon tidak melengkapi dokumen kelengkapan persyaratan, permohonan dianggap ditarik kembali. Maksud dari ayat ini adalah apabila dalam 3 bulan waktu yang diberikan permohonan tidak dilengkapi, maka syarat persyaratan permohonan dianggap ditarik kembali. Next slide. Pasal 45 ayat yang pertama. Dalam hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43, dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. Menteri melakukan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Ayat ini tidak perlu dijelaskan karena sudah cukup jelas. Ayat yang kedua, Menteri mengumumkan pengalihan hak atas merek yang telah dicatatkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam berita resmi merek. Ayat ini tidak perlu dijelaskan karena sudah cukup jelas. Ayat yang ketiga, Menteri memberitahukan pelaksanaan pencatatan pengalihan hak atas merek secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dalam jangka waktu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal pencatatan pengalihan hak atas merek. Ayat ini tidak perlu dijelaskan karena sudah cukup jelas. Lalu ada pasal 46 ayat 1
yang berisi tentang permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek dapat dilakukan terhadap merek yang masih dalam proses permohonan. Lalu ayat 2, permohonan pencatatan pengalihan hak yang masih dalam proses pemohonan, sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1, Menteri mengumumkan dalam berita resmi MERE. Yang dimaksud dengan berita resmi MERE adalah media resmi yang diterbitkan secara berkala oleh Menteri melalui sarana elektronik dan atau non-elektronik, dan memuat ketentuan mengenai merek menurut undang-undang ini. Next slide. Bab 9, permohonan pendaftaran merek kolektif. Pasal 7 ayat 1, di mana permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Lalu ayat 2, selain penegasan mengenai penggunaan merek kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 1, permohonan wajib disertai dengan salinan ketentuan penggunaan merek tersebut sebagai kolektif. Lalu ayat ketiga, ketentuan penggunaan merek kolektif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat pengaturan mengenai A. Sifat, ciri umum, atau mutu barang dan atau jasa yang akan diproduksi dan diperdagangkan. B. Pengawasan atas penggunaan merek kolektif. Dan yang terakhir C. Sanksi atas pelanggaran ketentuan penggunaan merek kolektif. Ayat keempat yang berisi tentang untuk pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah dapat mendaftarkan merek kolektif yang diperuntukkan bagi pengembangan usaha dimaksud dan atau pelayanan publik. Next slide akan dijelaskan oleh rekan saya. Pasal 48. Ketentuan mengenai syarat dan tata cara permohonan, kelas barang atau jasa, penolakan permohonan, perbaikan sertifikat merek terdaftar, syarat dan tata cara permohonan, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, syarat dan tata cara permohonan, pencatatan perubahan nama dan atau alamat, syarat dan tata cara permohonan pencatatan pengalihan hak atas merek, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sampai dengan pasal 46 berlaku secara mutatis mutandis terhadap merek kolektif. Di mana dalam pasal ini, mutatis mutandis dalam pasal ini memiliki arti sebagai perubahan yang penting yang telah dilakukan. Next. Lalu pasal 49, merek kolektif terdaftar digunakan oleh komunitas merek kolektif dimaksud dan tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain. Pasal ini sudah cukup jelas dan frasa cukup jelas di mana menurut Maria Farida halaman 145 alasannya dituliskan karena penjelasan pada pasal ini dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menganggap rumusan pasalnya sudah cukup jelas atau tidak memerlukan penjelasan lagi. Next. Lalu saya akan membahas tentang bab 10 yang berjudul petikan resmi sertifikat merek. Yang pertama, pasal 50. Ayat 1, permohonan petikan resmi sertifikat merek diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan merek dan nomor pendaftaran oleh pemohon atau kuasanya kepada Menteri. Ayat 2, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan terhadap merek terdaftar. Ayat 3, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disertai dengan bukti pembayaran biaya. Dalam pasal 50 ditegaskan bahwa permohonan petikan resmi harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia. Dan selainnya, dalam ayat-ayat lain, pasal ini sudah cukup jelas. Lalu selanjutnya pasal 51. Menteri menerbitkan petikan resmi sertifikat merek dalam jangka waktu paling lama 15 hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan. Dari pasal ini pun juga sudah dianggap cukup jelas. Next.
Selanjutnya masuk ke dalam bab 11 yang membahas mengenai ketentuan peralihan. Bab ini terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 52 yang berbunyi bahwa permohonan pendaftaran merek, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, pencatatan perubahan nama dan atau alamat merek terdaftar, permohonan pendaftaran merek kolektif, dan permohonan petikan resmi sertifikat merek yang telah diajukan sebelum berlakunya peraturan menteri ini tetap diproses berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama. Next. Kemudian masuk ke dalam bab 12 yang membahas mengenai ketentuan penutup. Bab 12 ini terdiri dari satu pasal, yaitu pasal 53, yang berbunyi bahwa peraturan menteri ini mulai berlaku 1 bulan sejak tanggal diundangkan. Nah, kemudian dalam Permenkumham nomor 67 tahun 2016 ini, itu mengalami beberapa perubahan, yang mana dituliskan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 12 tahun 2021, yang mana di antara pasal 52 dan pasal 53 itu disisipkan satu pasal, yakni pasal 52A, sehingga berbunyi bahwa pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, permohonan pendaftaran merek yang telah diajukan sebelum berlakunya peraturan menteri ini tetap diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Next. Sekian dari kami, terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata.